يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها التي على سبيل الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pelajaran kita dalam kitab Sifat 20 halaman 7. Sekarang coba dibuka kitabnya halaman 7 ya, baris yang ke bawah itu ya, sifat wajib bagi Allah yang terakhir, 4 terakhir. Ya, kita akan bahas 4 sifat ini sebagai penutup daripada pembahasan sifat 20 ya, sebelum kita masuk pada pasal selanjutnya. Hayyun Sami'un Basirun, sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah Hayyun Sami'un Basirun Mutakallimun. Yang kemarin kita udah bahas Allah itu punya sifat ilmun, hayat, sama basar. Ya. Allah itu punya sifat mengetahui, hayat, hidup, sama mendengar, basar, melihat. Itu sifat. Tapi keadaannya bagaimana? Inilah 4 sifat terakhir ini menjelaskan tentang Allah itu benar-benar hidup. Ya. Sami'un, Allah benar-benar mendengar. Basirun, Allah benar-benar melihat. Mutakallimun, Allah benar-benar berfirman. Jadi ya, ada kan kalau makhluk nih makhluk ya, makhluk itu dikata hidup apa?
jantungnya berdetak. Jantung berdetak. Ngomong nggak bisa, melihat udah nggak bisa, mendengar udah nggak bisa, berbicara nggak bisa, tapi jantungnya berdetak. Hidup nggak? Hidup. Itu makhluk. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya, mempunyai sifat wajib hayyun, hidup, benar-benar hidup. Tanda orang hidup apa? Tanda orang hidup bisa melihat, bisa berbicara, bisa ya. Nah, jadi dalam 4 sifat ini terkumpul di dalam sifat Allah Maha Hidup. Maha hidup. Jadi mustahil Allah hidup tapi nggak bisa mendengar. Allah hidup mustahil nggak bisa melihat. Allah hidup mustahil nggak bisa berfirman. Tapi kalau makhluk yang tadi, yang dikata hidup ya kalau jantungnya bergetar, udah. Dia kata dia nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, makhluk. Dikata hidup kan? Hidup. Itu kalau orang kayak begitu di rumah sakit boleh nggak dibungkus? Belum. Jantungnya masih ya naik turun, belum garis lurus tuh. Ya. Artinya siratal mustaqim, ya, menuju jalan yang lurus. Kalau dia orang baik, ya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Ini 3 sifat masuk di dalam satu sifat, dalam sifat hayyun. Nah, terus yang kemarin ilmun, hayat, sama qasar itu sifatnya. Sekarang yang kita bahas apa? Adab. Adabnya kita ini sama Allah terhadap sifat-sifatnya. Ya, perhatikan. Artinya yang hidup maka mustahil yang mati. Allah itu hidup, mustahil mati. Yang mati dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Nah, ini dalilnya kembali kepada sifat yang terdahulu yang kemarin kita bahas. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, berserahlah diri kalian kepada Zat yang maha hidup, yang tidak ada matinya. Itu dalilnya. Ya. Mana dalilnya Allah hidup? Nah ini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah kepada Zat yang maha hidup, yang tidak ada mati. Tahu tawakal lah. Berserah diri. Ya. Misal ya, makhluk kepada makhluk. Kita ini rakyat, ya, kita rakyat nih, berserah diri kepada pemerintah. Ya, menggantungkan hidup kita kepada pemerintah. Pemerintah yang menyalurkan ya makanan, kebutuhan, memperhatikan keamanan, itu bergantung sama pemerintah. Itu artinya tawakal, bergantung. Tapi itu kepada makhluk. Ingatin, ya. Bergantung kepada makhluk tidak sama bergantung kepada Zat yang maha hidup, tidak ada matinya. Kalau pemerintahnya mati, bisa apa? Nggak bisa apa lagi. Selesai. Pemerintahnya mati, ya, pemerintahnya turun, bangkrut, hancur. Maka kita nggak bisa lagi bertawakal, berserah diri, ya, bergantung. Atau kita kerja bergantung sama bos, ya, kerja dapat gaji ya, dapat gaji. Coba kalau bosnya kagak turunin gaji, bisa demo kita, bisa protes. Artinya bergantung kepada bos. Bosnya itu bisa bangkrut, bisa mati, bisa musnah, ya. Tapi bergantung kepada yang maha hidup, nggak ada matinya. Nah itu ya. Jadi adabnya kita ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Kerja ya silakan kerja. Cari nafkah silakan cari nafkah. Yang masih kaya sekarang. Oh. Udah kerjain aja. Terus gimana caranya? Kerja wajib enggak? Kerja wajib enggak?
Wah, pikirannya ke situ. Saya kerja karena kewajiban. Saya cari nafkah karena kewajiban. Ya. Terus yang ngasih nanti urusan ngasih rezeki ya Allah. Gitu. Serahin dah semuanya. Yang penting jalanin apa yang jadi kewajiban kita. Yang apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ya, orang bisa jadi kaya bukan lantaran kerja, ada lantaran tidur, pegang HP, buka HP, tutup lagi. Ya itu mah terserah. Ya. Jadi kaya. Jadi kaya kan ya? Jadi kaya. Sungkar, Ya artinya begini, ya. Artinya begini, ya. Kalau kata Malim Syafi'i Hadami, rezeki itu nggak mandang halal haram, nggak mandang. Apa yang jadi manfaat buat dia itu rezeki. Kalau halal dia dapat pahala, kalau haram dia dapat dosa. Tapi dapat rezeki ya? Dapat. Ya asal mau nanggung dosa haramnya aja. Ya. Maksudnya. Ada ya. Jadi rezeki itu apa yang jadi manfaat buat itu orang. Urusan halal haram nanti dia yang nanggung. Ya. Halal dapat pahala, haram dapat dosa. Ya. Ada mencuri motor, nggak tangkap, motornya bisa dipakai kemudian manfaat kan teman motor, rezekinya tuh pencuri, tapi dosa urusan dia, tapi rezeki ya rezeki, nah begitu ya. Nah, jadi ya Allah Maha Hidup ya, nggak usah takut ya, jalanin semua kewajiban. Habis itu serahin semua sama Allah. Allah hidup kok. Ya. Bos kita aja bisa mati, bos kita aja bisa tidur. Ya. Kalau lagi tidur bisa minta apa sama bos kita? Ya bisa. Kalau dia mati bisa minta apa? Ya tidak. Justru itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab kita ya. Maka patut bagi mukmin, orang mukmin, orang beriman, ya, mukmin mu'taqid bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Taala, yakni serahkan dirinya, tahu diri, ini diri kita nih, serahin sama Allah. Urusan perut serahin sama Allah, urusan pikiran serahin sama Allah, ya. Urusan apa lagi, bahkan sampai nyawa gitu. Serahin sama Allah ya. Artinya ya, kalau ada orang apa itu namanya bahasanya, kecelakaan di pesawat, nyemplungnya ke laut, ke laut, semua nggak ada yang selamat ya, kecuali dia itu satu orang ya. Kecuali dia satu orang nih, apa yang dia cari? Ketika seluruh orang itu mati, tenggelam, dia selamat. Apa yang dia cari? Nggak ada yang bisa nolongin dia, kecuali yang pertama yang dia cari ya, sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya. Kedua, yang dicari Tuhan. Tuh, enggak orang muslim, enggak orang kafir, yang dicari Tuhannya. Ya, yang dicari Tuhannya. Itu kalau udah begitu ya, kalau udah nyebut Tuhannya tuh, misalkan dia nyebut Allah ya, itu aku udah tawakal. Terserah dia tuh mau selamat mau enggak, yang penting dia udah minta tolong. Yang disebut biar kata dia bawa emas sekoper juga nggak bisa nyelamatin. Nah jadi begitu. Ini orang mukmin bertawakal, serahin dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam segala hal ehwalnya juga adanya, keadaan kita semuanya. Kalau kita belum bisa, ya belum bisa nih kita sepenuhnya bertawakal kepada Allah, minimal ya usahain,
Ya, jangan bangga sama kita punya kerjaan. Ya. Jangan bangga sama kita punya penghasilan. Jangan bangga sama kita punya kekuatan. Ya. Sebab apa? Sebab itu semua bakal musnah, bakal hilang. Ya. Kalau enggak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu sifat hayyun, Allah Maha Hidup. Lalu selanjutnya sami'un, artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Allah Maha mendengar. Ya, kemarin sifatnya Allah mendengar. Sekarang keadaannya Allah itu memang mendengar. Ya, keadaannya mendengar. Ya sekarang nih, saat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Dalilnya yaitu dalil sifat sama adanya. Apa? Wallahu sami'un alim. Allah itu Maha mendengar. Bukan mendengar dong, alimun, dan juga mengetahui. Ya, kalau kita dengar doang, tahunya enggak? Ini makhluk. Dengar doang, tahunya enggak? Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan mengetahui. Maka patut, nih adabnya buat kita. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa, buat orang beriman, ya, dia patut senantiasa memberi pujian-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya. Ya. Kalau Allah mendengar, kita tahu Allah mendengar. Yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang jelek. Gimana bayangin ya, Nabi Musa aja ya, yang dijulukin Kalimullah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berbicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada apa-apa nih, nanya sama Allah. Nanya sama Allah. Ada satu orang, dia berbuat dosa. Apa dosanya? Berzina. Berzina. Ngadu sama Nabi Musa. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, saya telah melakukan dosa terbesar dalam hidup saya. Yaitu apa? Berzina. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Apa kata Nabi Musa? Udah, nggak ada harapan. Nggak bakalan bisa. Ditegur sama Allah, wahai Musa, siapa yang nerima tobat? Aku apa kamu? Ya, langsung Nabi Musa ditegur sama Allah. Padahal ngomong sama Nabi Musa, Allah Sami'un. Allah tahu ini maksud orang mau tobat. Itu ya. Nah makanya di zaman Nabi Musa, Kalimullah yang apa-apa nggak tahu atau kesalahan langsung ditegur sama Allah. Coba bayangin kalau kita ikim ngomongin orang ditegur sama Allah, gimana rasanya? Jangankan itu, tidak. Nabi Musa aja. Nabi Musa, ini ada lanjutannya. Nabi Musa saking penasarannya, kan Nabi Musa sering berbicara kepada Allah SWT, ya. Saking penasarannya, pengen melihat, pengen bertemu dengan zat Allah SWT. Apa kata Allah? Ke Bukit Tursina. Ke Bukit Tursina. Ke situ datang, ya. Yang muncul apa? Hanya cahayanya saja Nabi Allah Musa udah pingsan. Nabi Musa udah bagaimana ditegur? Ya. Jadi begitu. Ya. Artinya ya karena Allah mendengar, jadi yang keluar dari mulut kita atau hati kita usahakan yang pujian-pujian atau syukur. Ya. Atau syukur. Orang kalau ngomongnya jelek mulu, kuping orang panas. Yang asal duduk di sini ngomongnya jelek, duduk di sini ngomong jelek, ketemu ini ngomong jelek.
Ini kuping makhluk, ya, pendengaran makhluk panas. Ya, bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan salah, jangan disalahin. Kalau yang kedengarannya suara dangdut, suara konser, suara orang ribut, caci maki, terus ditegur sama Allah, ditegur sama Allah, ditebalikin tuh negeri, ditebalikin tuh wilayah tempat. Kenapa? Pendengaran Allah dimurkan sama orang-orang tersebut. Alhamdulillah. Itu yang itu sifat sami'un, Allah itu senantiasa mendengar. Berarti kalau mendengar hidup gak? Hidup. Ya. Terus selanjutnya basirun, Allah itu keadaannya melihat. Artinya yang melihat, maka mustahil yang buta. Allah melihat, mustahil buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah senantiasa melihat dengan apa yang kalian ta'malun lakukan. Ya. Di sedunia manusia banyak, tapi Allah tahu siapa-siapa yang melakukan hal tersebut. Nggak ada ketutup. Ya, fulan melakukan hal tersebut, fulan melakukan ini. Semuanya, bahkan diri kita sendiri nih, nggak usah melihat orang. Ini hari-hari ini nih Allah tahu dari pagi, dari bangun kita tidur sampai nanti kita tidur. Apa aja yang dilakukan Allah melihat. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu dua adanya. Jadi heran ya kalau lihat ada orang santai aja gak sholat, santai aja gak puasa, santai gak ngaji, santai buka aurat. Kenapa? Allah melihat tuh. Kalau orang beriman, malu begitu. Makanya nih, ya, dalam hukum sholat, nutup aurat wajib gak? Wajib. Sholat sendiri, tutup aurat gak? Tutup. Dalam keadaan terang, tutup aurat. Bahkan dalam keadaan gelap sekalipun, udah mati lampu, malam gelap gulita, nggak ada yang lihat, terus kulitnya hitam lagi, wajib gak nutup aurat? Wajib. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Allah. Itu lagi ibadah, berhadapan. Sekarang, ya, nggak lagi ibadah aja, Allah udah ngeliat kita. Senantiasa melihat. Kenapa? Karena hidup. Tandanya hidup yaitu dapat melihat. Ya, jadi banyak malu kepada Allah. Malunya apa? Ya, kalau kita ninggalin kewajiban, kalau ngerjain larangan, malu gitu. Ya kalau kita misalkan minum khamar, minuman keras di depan makhluk, di depan manusia bisa apa? Hanya sebatasnya manusia bisa melarang, bisa menangkap, bisa membubarkan, hanya sebatas itu. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat. Coba nggak melihat, mereka nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mau dilihat orang, nggak dilihat orang. Kalau kita ngerjain, Allah udah tahu. Ya. Nah, jadi senantiasa adabnya gitu terhadap sifat Allah yang maha melihat, malu kalau ngerjain larangan terus ninggalin kewajiban. Ya, jangan cengenges, kita dilihatin sama Allah SWT. Ya, biar kata nih, ini buat kita bukan buat orang-orang yang lain, kita dulu. Ya. Nah, jadi begitu. Yang terakhir, ya, mutakallimun, Allah itu berfirman. Ini tanda hidup adalah dapat berfirman. Makhluk, ya, tanda hidup dia bisa berbicara.
Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, ya. Artinya yang berkata-kata maka mustahil yang keluh. Allah itu dapat berkata-kata, mustahil Allah itu keluh. Tandanya apa? Ya adanya Al-Qur'an. Itu kalam Allah, ya. Dunia ini ciptaan Allah. Allah yang kasih petunjuk. Caranya bagaimana? Turunin wahyu lewat malaikat Jibril, diterima Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita. Ya, apa itu? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau hidup di dunia ini ngikutin siapa? Ngikutin apa? Ya kalau bukan ngikutin firman Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia. Allah di situ udah jelasin tuh. Ya, kisah-kisah masa lampau udah dijelasin. Buat apa? Pelajaran buat sekarang. Kisah-kisah apa? Hikmah-hikmah, kisah-kisah sekarang udah dikasih tahu sama Allah. Ya, buat apa? Buat kita lakuin. Terus yang akan datang udah Allah kasih tahu di situ. Neraka, surga, azab, hisab, semuanya udah dikasih tahu. Buat apa? Buat persiapan. Ya. Nah, jadi ya dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Apa ininya? Nah, dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini dari kisahnya Nabi Musa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa taklima, ya, sebagaimana seseorang berbicara, ya. Maka patut, nah ini adabnya buat kita orang beriman, ya, mukmin, mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran, baca Quran. Nah itu, ya. Dengan khusyuk baca Quran, dengan khusyuk, bukan MP3, ya. YouTube. Quran MP3 sendirinya, ya, yang harus baca tuh kita, bukan HP, ya. Bukan radio, bukan TV. Ntar kalau yang masuk surganya HP sama TV radio gitu, nyesal kita, ya. Gitu. Ya. Nah, terus ya baca Quran dengan khusyuk dan dengan hormat. Nih hati-hati, ya. Baca Quran itu dengan hormat. Ya. Jangan bacanya doang, bawanya dengan hormat, bukanya dengan hormat, bacanya dengan hormat, ya. Sebab orang banyak jadi kafir gara-gara kagak hormat. TNI aja gara-gara kagak hormat, ya, kagak mau bisa dipecat. Anak kita nih, anak sama orang tua kagak hormat sama orang tua, durhaka, ya. Terus kagak hormat sama ibadah, kagak hormat sama Quran, kafir. Nah, iya, gitu. Contohnya banyak, ya. Ada yang injak Quran, itu langsung kafir. Sebab apa? Tidak hormat itu lebih bahaya dibandingkan meninggalkan satu kewajiban. Orang nggak sholat gara malas, ya, belum kafir, masih fasik. Kenapa ente nggak sholat? Males nih, lagi bokeh, ya, lagi nggak ada tenaga. Terus apa lagi? Itu belum kafir, masih fasik. Beda sama orang yang satunya, badan keker, sehat, afiat, ya. Rambut gondrong lagi, ya. Apa kata dia? Nggak usah sholat, ya. Orang sholat misalkan nggak bikin kaya, orang sholat nggak bikin kuat, nggak bikin bahagia, ini namanya merendahkan. Dia itu langsung kafir. Kenapa? Sebab merendahkannya, ya. Contohnya udah banyak. Nah, jadi hormat sama Quran, baca Quran dengan khusyuk, dengan hormat, dengan ta'zim. Tahu ta'zim enggak? Ta'zim itu mengagungkan, lebih dari hormat namanya. Ya, lebih dari hormat.
hormat. Misalkan ya, baca Quran dengan hormat. Kalau dengan hormat dia bawa di di dada, itu Al-Quran. Kalau ta'zim dia taruh di atas kepala. Yang namanya ta'zim ya, kalau hormat sama orang tua, dia sekedar membantu daripada pekerjaannya, itu hormat sudah. Tapi ada yang lebih dari hormat, ta'zim. Cuci kakinya, kita minum airnya, ya, cium kening kepalanya. Terus ada lagi yang kisah orang tawaf gendong orang tuanya, itu ta'zim namanya. Lebih dari hormat. Sama Al-Quran itu lebih dari hormat. Misalkan apa? Ya, baca Quran pakai pakaian rapi, itu udah cukup hormat. Tapi apa? Kita mandi, pakai wangian, pakai baju yang baru, bagus, itu ta'zim namanya. Lebih dari hormat, ya. Dengan tajwid, ya. Nah, jadi bacanya dengan ta'zim, dengan tajwid, ya. Makanya hati-hati baca Quran kalau nggak pakai tajwid. Maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Hati-hati, ya. Baca Quran bukan buat lomba. Baca Quran bukan buat adu-aduan. Ya, kalau dibuat lomba, dibuat aduan, lomba. Ya. Yang dicari adalah hadiah. Ya, yang dicari adalah lawan. Yang dicari adalah menang. Tapi kalau baca dengan khusyuk, dengan hormat, dengan ta'zim, dengan tajwid, ya, itu karena kita orang beriman atas sifat Allah mutakallim. Ya. Jadi 4 sifat terakhir ini, ya, sebelum kita masuk pada pelajaran yang akan datang, ya, terkumpul dalam sifat Allah itu hayyun, Allah maha hidup. Kira-kira bisa nggak kan? Ya. Allah maha hidup. Serahin diri kita sama Allah. Serahin semuanya kita sama Allah. Nggak bisa, ya satu aja minimal. Ya, ya Allah, saya ini mau tidur, ya, saya serahkan diri saya sama Engkau. Terserah mau besok hidup ya, mau enggak ya. Yang penting saya tidur sekarang, matiin dalam husnul khotimah. Pernah nggak kepikiran itu? Nggak pernah. Ya, tidur, ya Allah besok banyak kerjaan, ya, besok banyak ya yang dibayar, besok banyak janji. Ya. Nah, itu namanya belum bertawakal. Terus yang kedua, sami'un, Allah itu maha mendengar. Jadiin apa yang keluar dalam mulut kita dan hati kita pujian dan syukur kepada Allah, ya. Terus yang ketiga, basirun, melihat. Jadiin, ya, apa yang menjadi perbuatan kita, ya, malu terhadap menjalankan larangan Allah dan meninggalkan kewajiban dari Allah SWT. Yang terakhir, yang keempat, mutakallimun, kalau tahu Allah itu maha berfirman, maka lihat firman-Nya di dalam Al-Quran, baca dengan khusyuk, baca dengan hormat, baca dengan ta'zim, dan baca dengan tajwid, bukan diadu-adu dan juga bukan dipajang saja. Ya. Mana firman Allah? Gerak, bukan begitu. Tuh, ya, firman Allah ada di lemari, bukan begitu. Firman Allah ada di mana? Keluarin firman Allah, ya, lewat kita punya mulut, lewat kita punya lisan, dan juga lewat kita punya badan, ya. Dan sampai di sini mudah-mudahan, ya, bisa menambah iman Islam kita, menguatkan iman Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية وجودا توجه في الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل ذكري مشكورا وفيه فيه محمودا أن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود